Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Kamis 23 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Sahabat ama kakak yang terkasih, mungkin kita termasuk salah satu dari banyak orang yang malas berdoa karena merasa doa kita tidak segera mendapat jawaban dari Tuhan. Benarkah Tuhan tidak menyayangi dan memerhatikan kita? Tuhan tetap setia pada janjinya. Bahkan Tuhan senantiasa memerhatikan umat-Nya yang percaya kepadanya. Sebagaimana kita temukan dalam kitab Keluaran, apa yang telah Musa perbuat sungguh berkenan di hadapan Tuhan, karena Musa berpegang teguh pada imannya. Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa dengan sepenuh hati dan penuh iman? Ataukah dalam doa kita mulai mengatur dan mengancam Tuhan kalau doa kita tidak dikabulkan, maka kita tidak akan pergi lagi menyembahnya dan tidak lagi menjadikan Dia sebagai andalan hidup kita? Sebetulnya kasih Allah sungguh luar biasa. Melalui teladan Musa pada hari ini, kita diingatkan bahwa kekuatan doa orang saleh diperhitungkan Allah dan mampu mengubah banyak orang yang hidup tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa belas kasih Allah lebih besar pengaruhnya daripada murkanya. Maka marilah kita berdoa dengan tekun, tulus, dan setia, dan taat pada penyelenggaraan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, hari ini bacaan kitab suci berisikan kritik dan teguran terhadap ketidakpercayaan kepada Allah. Meskipun orang-orang Yahudi mengerti dan memegang Taurat dalam hidup mereka, namun hidup mereka belum menunjukkan kepercayaan kepada Allah serta kehendak-Nya. Walaupun sudah ada kesaksian dari Yohanes, dan dengan mata telanjang mereka melihat sendiri karya Allah yang diwujudkan oleh Yesus, mereka masih tidak percaya. Ketidakpercayaan umat Allah tidak hanya terjadi di masa Yesus. Perjanjian Lama juga mencatat kekesalan hati Yahweh karena umat pilihannya yang sudah Dia bebaskan dari Mesir tidak percaya kepadanya. Apakah kita lebih baik daripada bangsa Israel atau orang Yahudi yang mendapatkan kritikan dalam kitab suci? Marilah kita berdoa. Betapa besar kasih setiamu Tuhan terhadap kami, orang berdosa ini. Pakailah kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Amin.